Halo teman-teman, aku Aisy, Aku Aina. Di sini kami akan menjelaskan terkait program kerja kami, yaitu pemanfaatan limbah organik dalam bentuk ekoenzim dan kerajinan dari kulit jagung. Program ini merupakan program pemanfaatan limbah organik untuk membuat ekoenzim dan juga kerajinan dari kulit jagung. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan juga praktik langsung kepada ibu-ibu yang ada di Desa Serangkat. Oke, program kerja kami yang pertama adalah pemanfaatan limbah organik dalam bentuk ekoenzim. Limbah yang digunakan bisa berupa sisa-sisa kulit buah, sisa-sisa sayuran yang kemudian diolah menjadi produk-produk ekoenzim. Hasil produk ekoenzim ini dapat digunakan sebagai pembasmi hama untuk menyuburkan tanaman di perkebunan serta menjadi cairan pembersih rumah tangga. Pada program ini kami menjelaskan mengenai alasan kita harus memanfaatkan limbah organik, menjelaskan bagaimana pengolahan limbah organik tersebut menjadi ekoenzim dan cara pengaplikasian atau penggunaannya. Nah, tujuan dari program sosialisasi pembuatan ekoenzim ini adalah untuk mengedukasi warga Desa Serangkat terkait cara mengurangi sampah organik serta penggunaan pestisida kimia melalui pengolahan limbah organik rumah tangga. Kegiatan yang kedua dari program ini yaitu pengolahan limbah kulit jagung yang dijadikan sebagai bahan kerajinan. Adapun tujuan dari program ini yaitu untuk mengedukasi warga Desa Serangkat, khususnya para ibu-ibu, agar dapat mengolah limbah kulit jagung menjadi barang yang berguna sekaligus bernilai ekonomi seperti kerajinan. Selain itu, manfaat dari program ini juga untuk mengurangi sampah organik, khususnya sampah rumah tangga. Produk kerajinan yang dihasilkan dari limbah kulit jagung ini bisa dijual jika memiliki kreatif yang tinggi, sehingga akan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Nah, pada program ini kami menjelaskan terkait manfaat kulit jagung yang dijadikan sebagai kerajinan yang bisa dibuat menjadi berbagai barang yang bernilai ekonomi. Kemudian, kami juga mempraktikkan bersama ibu-ibu yang hadir untuk membuat salah satu kerajinan dari limbah kulit jagung itu, yaitu menjadi sebuah bunga. Dua program tersebut adalah dua program yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama, yakni tujuan dari program tersebut adalah agar dapat mengurangi atau mengatasi masalah sampah organik di desa melalui pengolahan yang menjadi suatu produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Selain tujuan, adapun sasarannya yang sama juga, yakni kepada ibu-ibu di Desa Serangkat. Dan untuk kendala yang kami hadapi dalam pelaksanaan kedua program ini adalah kami kekurangan bahan agar semua ibu-ibu itu merasakan dan bisa mempraktikkan dalam kegiatan tersebut. Selain itu, kendala kami juga pada informasi mengenai program ini yang kurang disampaikan secara menyeluruh kepada warga di Desa Serangkat. Baik, berikut adalah kedua program kerja yang telah kami laksanakan. Terima kasih dan sekian. Dadah. Kami akan menjelaskan program belajar mengajar yang mana sasaran dari program ini adalah Sekolah Dasar Negeri 13 Trans Bananlai dan PAUD Tunas Harapan. Alasan kami mengadakan kegiatan ini yaitu agar kami dapat mempraktekkan ilmu yang telah kami pelajari secara langsung dalam situasi nyata dan memberikan manfaat kepada masyarakat serta menciptakan kesempatan untuk berkontribusi secara positif dalam pembangunan komunitas lokal. Selain itu, juga untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan. Adapun tujuannya membantu pengajar di sekolah dasar tersebut dan di sekolah PAUD. Dalam proses belajar mengajar ini mencakup dari setiap mata pelajaran. Tidak hanya itu, kami juga membantu dari segi ekstrakurikuler seperti pramuka. Proses mengajar ini dilaksanakan di setiap minggunya. Jika hari Senin dan Selasa di sekolah dasar dan Rabu Kamis kami mengajar di sekolah PAUD. Dengan keberagaman yang dimiliki oleh siswa-siswi di Desa Serangkat ini, terlihat sekali bahwa semakin erat serta menumbuhkan rasa kerukunan, kedamaian, serta kekompakan antar suku di dalamnya. Dalam kegiatan ini, kami ada suatu program unggulan, yaitu mengenalkan kepada siswa-siswi terkait materi wawasan kebangsaan yang telah kami laksanakan pada hari Jumat tanggal 4 Agustus. Kami memberikan materi wawasan kebangsaan kepada seluruh siswa dan siswi di sekolah tersebut agar tumbuh rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan negara serta rasa untuk bela negara.
Adapun kendala yang kami hadapi selama mengajar di sekolah dasar yaitu kurangnya sarana dan fasilitas penunjang kegiatan tersebut. Baiklah, dan di PAUD kurangnya permainan yang bersifat edukatif bagi anak-anak PAUD tersebut. Bimbingan belajar atau yang biasa disebut sebagai bimbel merupakan kegiatan pembelajaran informal. Program kerja bimbel yang kami adakan berfokus pada materi membaca dan menulis. Tujuan adanya bimbel ini adalah membantu para siswa yang kesulitan dalam membaca dan menulis. Dan program bimbel ini ditujukan untuk siswa dan siswi sekolah dasar. Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan bimbel yaitu kurangnya motivasi belajar siswa dan siswi, sehingga hal ini menjadi tantangan untuk kami agar mampu mendorong dan meningkatkan minat belajar mereka. Program bimbel ini dibentuk karena adanya beberapa siswa dan siswi sekolah dasar yang masih mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Adapun proses pelaksanaan kegiatan bimbel ini yaitu metode pengajaran langsung dengan latihan rutin membaca teks dan menuliskan kembali teks yang dibacakan oleh pengajar. Melalui metode ini diharapkan para siswa dan siswi dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Program kerja KKN Kebangsaan Plang Jalan Pembatas RT RW adalah program kerja yang dilaksanakan untuk membangun pembatas jalan antara setiap RT dan RW. Program ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas infrastruktur setempat serta memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam beraktivitas. Sasaran dari program ini adalah masyarakat di desa, terutama pengguna jalan dan pengemudi yang sering melintas di area tersebut. Kendala yang kami hadapi dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelang jalan. Proses pelaksanaan program ini meliputi beberapa tahap, antara lain yang pertama penyusunan rencana kerja yang mencakup jadwal, lokasi pemasangan pelang jalan, dan jumlah mahasiswa yang terlibat. Kedua, pendekatan dan koordinasi dengan pihak terkait. Ketiga, pengumpulan dan persiapan material termasuk pelang jalan dan peralatan yang diperlukan. Yang keempat, yaitu pemasangan pelang jalan di lokasi yang telah ditentukan. Melalui program kerja KKN Kebangsaan tentang pelang jalan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengetahui batasan wilayah di Desa Serangkat. Penyuluhan bantuan hukum dan literasi digital pencegahan hoaks telah kami laksanakan. Program ini kami dibantu dalam hal penyediaan isi materi dari dua lembaga. Program penyuluhan bantuan hukum kami dibantu oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Selanjutnya literasi digital pencegahan hoaks kami dibantu oleh Bapak Banyumurti dari internetsehat.id. Tujuan pelaksanaan program kerja ini adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa pemerintah menyediakan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum dan juga mengedukasi masyarakat akan pentingnya mencegah penyebaran hoaks. Alasan diadakannya program ini adalah seringkali terjadi permasalahan hukum di desa, namun masyarakat belum mengetahui bahwa pemerintah menyediakan bantuan hukum, serta terkadang terjadi penyebaran hoaks di media sosial dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat desa Serangkat. Sasaran dari program ini adalah masyarakat desa secara luas, namun dalam pelaksanaannya, masyarakat sulit untuk menghadiri kegiatan sehingga diwakili oleh kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, kepala RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya. Program kerja KKN Kebangsaan mengembangkan ekstrakurikuler pramuka di sekolah dasar melalui program peningkatan aktivitas dan pembinaan kader pramuka. Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan mengembangkan prinsip-prinsip pramuka kepada masyarakat dan kepada siswa-siswa dalam rangka membangun karakter dan kepemimpinan muda. Ekstrakurikuler pramuka
juga merupakan kegiatan yang berguna dan bermanfaat untuk dikembangkan di sekolah melalui program peningkatan aktivitas dan pembinaan kader pramuka. Siswa-siswa akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dan memperoleh berbagai pengalaman yang berharga. Dalam program ini, kegiatan pramuka akan lebih ditekankan pada pengembangan keterampilan, kepemimpinan, semangat kerjasama, dan nilai-nilai kepramukaan yang bersifat wawasan kebangsaan. Sasaran program ini adalah untuk mengenalkan dan memperkenalkan pramuka kepada masyarakat sebagai kegiatan pendidikan non formal yang dapat membantu dan mendukung pembentukan karakter baik pada individu maupun masyarakat. Alasan utama program ini dilaksanakan adalah untuk membantu siswa-siswa dalam mengenali potensi dan talenta mereka di bidang kepemimpinan serta membangun karakter yang baik. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pramuka, dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman siswa-siswa tentang manfaat dan tujuan pelaksanaan program ini. Program ini sudah berlangsung selama 2 minggu di SDN 13 Trans Bananlai. Beberapa materi yang telah dilaksanakan dalam program ini berupa pelatihan dan kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pramuka, serta pelatihan dasar pramuka, perkemahan, kegiatan penggalang, siaga penegak yang dikoordinasikan dengan beberapa masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan pramuka. Dengan pelaksanaan program kerja KKN kebangsaan ini, para siswa diharapkan dapat memahami pentingnya pramuka dalam pembentukan karakter dan kepemimpinan muda. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan semangat kebersamaan dan keterampilan sosial peserta serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang dilibatkan. Di era modernisasi ini, masih banyak daerah Indonesia yang belum tersentuh oleh teknologi, khususnya jaringan komunikasi. Akibatnya, beberapa daerah di Indonesia masih menjadi blank spot. Area blank spot adalah lokasi tanpa sinyal karena tidak adanya sentral telepon atau saluran udara tegangan tinggi yang menghambat penggunaan perangkat nirkabel untuk komunikasi. Pemerintah sudah mulai mengimplementasikan program Desa Digital untuk mengatasi masalah blank spot. Desa Digital sendiri adalah konsep yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam penyediaan layanan publik dan inisiatif pembangunan ekonomi pedesaan. Untuk menyelesaikan masalah blank spot, pemerintah telah mencanangkan program Desa Digital. Desa Digital adalah sebuah konsep yang menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian di desa. Upaya awal yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan program Desa Digital adalah menggiatkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi. Hal tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Omnibus Law, Cipta Kerja tentang pembangunan ekonomi dan kemudahan berusaha. Keberhasilan desa digital tidak terlepas dari kondisi desa dan langkah-langkah atau strategi yang diterapkan. Dalam membuat suatu desa menjadi desa digital, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal seperti melakukan sosialisasi, memperhatikan tujuan dan kepentingannya, membangun infrastruktur, membangun teknologi desa, dan menyediakan perangkat pintar. Jika program desa digital berhasil dilaksanakan, kondisi perekonomian desa-desa Indonesia akan berkembang dengan pesat. Hal ini dikarenakan desa digital memperhatikan hal fundamental untuk mengatasi masalah perdagangan, yaitu sarana komunikasi. Dengan adanya desa digital, akan mendorong masyarakat desa untuk memanfaatkan teknologi digital berbasis internet dalam kegiatan ekonominya. Desa digital penting untuk mengatasi masalah blank spot, yang merupakan keadaan saat komunikasi dua arah atau lebih melalui gadget terganggu. Melalui desa digital, pembangunan sarana komunikasi dilakukan secara lebih merata, sehingga teknologi dapat dimanfaatkan oleh desa-desa, khususnya di wilayah 3T. Dengan begitu, diharapkan laju perekonomian masyarakat desa akan menjadi lebih lancar.